Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil arsyil azim, rabbul fuqara, rabbul masakin, rabbul yatama wa rabbul mustad'afin. Rabbi rabbuna wa rabbukum fa'buduhu, hadza siratun mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kampung taqwa astagfirullahaladzim. Dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Ar-Rum, surat yang ke-30, juz yang ke-21. Kemarin kita sudah sampaikan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jika orang-orang itu ingkar, manusia itu kafir, itu buat mereka sendiri. Dan barang siapa yang beriman, beramal soleh, maka mereka sebenarnya sudah menyiapkan tempat bagi mereka kembali. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beramal soleh, karunia-Nya. Sungguhnya Allah tidak menyukai atau membenci orang-orang yang kafir. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-46 surat Ar-Rum. Ayat ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ay yursilar riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmati wa litajziyal fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Dia mengirimkan angin, memberikan kabar gembira, dan supaya merasakan kepada mereka sebagian dari rahmat-Nya, dan supaya berlayarnya kapal dengan perintah-Nya, dan agar mereka mencari sebagian dari karunia-Nya supaya mereka bersyukur. Nah, ini kita kembali lagi berhadapan dengan ayat-ayat Allah secara kauniyah di alam ini. Ternyata ayat Allah tentang angin, ya ini angin ya, itu digandengkan dengan ayat sesudahnya, nanti kita coba lihat, yaitu tentang berita gembira juga, yaitu datangnya Rasul. Nanti di ayat selanjutnya, di ayat 47. Wa min ayatihi ayyursilar riyah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ada Allah mengirimkan angin. Mengirimkan angin, mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmati, sebagai kabar gembira dan supaya dirasakan oleh manusia rahmat-Nya. Kita tahu bahwa angin ini, kalau kita mengenal itu
pergeseran udara ya, dari satu tekanan ke tekanan yang lain, tekanan angin. Dan ketika angin datang itu mubasyirah, kita bergembira. Kenapa bergembira? Karena bakal ada sesuatu yang datang setelah angin, yaitu hujan. Dengan pengalaman manusia, manusia faham mana kira-kira angin yang mendatangkan hujan. Sebenarnya kisaran angin pun bukan cuma mendatangkan hujan ya. Kita tahu makanan pokok manusia yaitu makanan berupa tepung ya. Terutama padi, jagung, gandum ya. Utamanya kan manusia itu ya 3. Padi, beras, daerah Asia Tenggara, Asia dan sebagainya itu beras ya. Gandum daerah Timur Tengah, Eropa, kemudian Amerika ya. Jagung sebagian ada juga. Itu sangat dipengaruhi oleh angin karena dia tidak diserbuki oleh hewan ya. Dengan angin. Nah, kita lagi banyak jagung, jadi ketahuan ya bagaimana jagung itu dengan perantaraan angin menjadi kabar gembira itu bagi petani misalnya. Selain dia akan mengirimkan hujan, dia juga sebenarnya menerbangkan itu serbuk sari. Ya. Di jagung itu jagung. Mana yang namanya putik, ujung putiknya itu ya itu apa namanya? Bulu-bulu jagung itu nanti di serbuk sari yang dari atas ya. Lalu masuk ke tongkol jagung itu. Lalu jadilah jagung. Dan itu diserbuki oleh angin ibaratnya, diterbangkan oleh angin. Jadi ketika angin datang itu kabar gembira. Pertanyaannya adalah angin, apakah ada angin yang memberikan kabar buruk? Ada di kaum Ad waktu itu. Kita sudah sempat cerita ya bagaimana Allah mengazab satu kaum dengan angin panas yang tidak menyisakan. Artinya tidak menyisakan, manusia hilang, hancur jadi debu gitu, rusak. Yang ada tinggal rumah-rumah berpenghuni kosong. Ya. Nah, kemarin kita sudah sampaikan ketika lagi mendung, Nabi itu gelisah. Mendung tuh Nabi gelisah. Ada doanya Allahumma shayyiban nafi'an ya. Ketika sudah hujan turun, Nabi senang. Oh, berarti yang turun adalah air. Karena ada yang turun berupa batu mungkin dari awan ya. Kok bisa Pak turun berupa batu? Bisa saja, Allah sudah banyak lah menceritakan. Contoh aja lah, salju itu kan es ya, benda padat itu. Kita pernah tuh di sini kretek-kretek itu ya Pak, ternyata kayak batu es ya. Ya gampang aja sih Allah punya kuasa ya. Jadi angin ini memberi kabar gembira. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahihnya itu disebutkan begini, hadis Muslim ya. Allahumma inni as'aluka min khairaha. Ketika ada angin, Nabi itu bilang begitu. Allahumma inni as'aluka min khairaha. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikannya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepada Engkau tentang keburukannya dari angin. Jadi kembali lagi, ketika ada angin gitu, apalagi bertiup ya tidak sepoi-sepoi agak kencang itu, Nabi berdoa begitu. Jadi doa waktu angin dan doa waktu hujan ya, itu ada ya. Allahumma ini kan enggak terlalu sulit ya. Allahumma ini as'aluka min khairaha.
Sesungguhnya ya Allah, aku minta kepada Engkau, memohon kepada Engkau atas kebaikannya, kebaikan angin, kebaikan yang dihasilkan dari angin ini. Ya, ada hujan ternyata yang menggeser awan dan sebagainya. Kemudian tadi yang tadi saya sampaikan, ada serbuk sari yang terbang-terbangan sehingga dia nempel ke putik. Pak Arfan, serbuk sari sama putik itu apa sih? Sebagian kita mungkin tidak sadar bahwa kita sering melihat ini ya, serbuk sari ya. Di bunga itu suka ada tepung-tepungnya. Nah, itu serbuk sari, itu jantan ya. Isinya adalah sel kelamin jantan lah di situ. Sementara putik adalah sel kelamin betina. Gampangnya begitulah serbuk sari dengan putik. Dan memang termasuk bunga padi dan sebagainya memang berupa serbuk dia. Dia tidak berwarna-warni yang luar biasa menghasilkan cairan manis yang didatangi serangga, enggak. Ya. Tapi secara umum yang namanya karbohidrat, industri pati ini, ya, namanya pati ya kalau bisa kita tuh. Itu umumnya dikuasai oleh 3 itu aja tuh. Ya. Walaupun ada juga pati tales, pati jagung, pati dari singkong, kemudian dari sagu ada juga. Tapi umumnya 3 itu aja tuh. Makanan pokok manusia itu. Ya, jagung, padi dan tepung gandum, ya, terigu. Susah untuk digeser 3 itu. Ya, sebagai makanan pokok manusia. Makanya Nabi ketika ada angin itu dia minta kepada Allah. Ya. Min khairaha as'aluka min khairaha. Aku minta kepada Engkau ya Allah supaya mendapatkan kebaikan dari angin yang berhembus ini. Ya. Dan Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah terhadap keburukan angin. Karena bisa saja angin bisa jadi angin ribut, angin topan, puting beliung, mobil aja keangkat ya. Yang tadinya rumahnya bagus, wow, genteng kemana-mana. Walaupun angin puting beliung, angin topan dan sebagainya itu menggeser panas ya, ada fungsinya juga. Nah, kalau ketika digeser panas bumi ini, kemudian rumah kita juga hancur, itu takdir Allah. Bangun lagi lah, semakin mengingatkan kita bahwa betapa pengiriman angin ini bisa mengandung kebaikan bahkan keburukan. Jamaah Kampung Takwa dimanapun Anda berada, mubasyirati wal yudhiqakum mir rahmati, selain kabar gembira supaya kita mendapat rahmatnya, merasakan rahmat dari Allah. Kalau buang angin rahmat dari Allah kan? Rahmat itu kalau ditahan berbahaya ya, buang angin ini. Angin secara umum menjadi rahmat bagi kita ya. Bahkan kalau perlu, kalau kita nggak punya AC ya, kita buka aja jendela, ada angin datang, AC alam ya. Menghilangkan panas tubuh kita yang mungkin perlu penurunan suhu lah, pakai angin. Dan secara umum angin ini adalah nikmat bagi kita ya. Adalah nikmat karunia bagi kita. Selanjutnya ada lagi angin fungsinya yang berbeda nih ya.
walitajziyal fulku bi amrihi, lalu ya, dan supaya berlayarlah kapal al fulku bi amrihi dengan perintah dari Allah. Nah, waktu itu belum ada baling-baling ya. Tapi kapal yang dibuat manusia waktu itu sudah menjalan sampai ke sekeliling dunia ya. Dengan apa? Angin ya. Ada layarnya. Kalau kita lihat di film-film itu bahkan perompak ya, kalau di laut itu pakai layar, dari jauh udah kelihatan nih, wah ini bakal mau hancurkan kapal kita pakai layar. Wow, gimana caranya supaya segera mencegat kapal yang mau dirampok sama mereka? Pakai layar itu, pakai angin. Selain dia juga bisa mengirimkan kapal-kapal dengan yang membawa kebaikan ya, mengirim barang gitu. Sampai angin yang mengirimkan hujan kemana-mana membuat sungai ya, hujan itu lama-lama membuat aliran air. Jadi sungai, berlayarlah kapal menuju daratan ya, lewat sungai. Sungai luar biasa juga itu fungsinya. Selain buat mengirimkan air buat pertanian ya, buat kehidupan sehari-hari, dia juga bisa mengirimkan kapal ya, masuk ke dalam. Apalagi kalau di daerah-daerah lain ya, sungainya itu jadi sarana transportasi ya. Di Sumatera itu banyak sungai yang dipakai untuk sarana transportasi. Di Jakarta pernah mau dibuat nih, belakangan ini mau dibuat sungai menjadi sarana transportasi anti macet kan. Ya, jembatannya udah mulai ditinggi-tinggiin, nggak tahu tuh proyeknya jadi apa enggak. Tapi di beberapa daerah yang sungainya besar-besar, ya, yang sungainya bisa lebih dari 700 meter, sungai 700 meter gimana itu gedenya? Ya. Ini kalau saya ngomong kayak gini, yang di pinggir-pinggir sungai itu kebayang ya gimana sungai itu masuk kapal pelotok, kapal barang, banyak kapal manusia, bahkan ada pasar terapung ya di sungai. Ya. Jadi ketika angin mengirimkan hujan, mengirimkan awan menjadi hujan, mengalirkan aliran-aliran air, itu bagian dari rahmat Allah. Kapal bisa masuk, kapal macam-macam. Kalau di Sumatera, Kalimantan itu masih kelihatan tuh sungainya besar-besar ya. Ya. Sebagian Pulau Jawa ada juga kapal yang bisa masuk ke sungai-sungai. Tapi kapal-kapal kecil. Tapi kalau di daerah Palembang ya ada Sungai Musi ya. Kapal besar-besar tuh masuk. Di Jambi ada Batanghari ya. Di Kalimantan ada di daerah Samarinda tuh ada Mahakam ya. Jadi selain angin ini meniup layarnya, dia juga mengirimkan dengan izin Allah air yang turun berupa sungai. Salah satu sebabnya oleh angin ini ya. Itu menjadi sarana angkutan dan Allah menghendaki kapal bisa berlayar di situ. Dengan ilmu yang dimiliki manusia, menggabungkan banyak pengalaman, kapal bisa berlayar. Ya, walaupun bobotnya luar biasa berat. Kang Jepri Maksya apa kabar? Teman sekelas nih, Masya Allah. Lama ya kita ketemu ya. Semangat Kang memberikan kebaikan, beramal saleh. Jadi kapal ini ya, dengan kehendak Allah yang begitu berat, itu bisa ngambang tuh ya. Kalau kita lempar nih, nggak usah segede kapal itu, koin aja nih, koin uang koin itu kita lempar begitu saja di air tetap tenggelam.
Makanya dia harus ada ilmu sehingga dia bisa ngambang. Ya. Ilmunya ada, Pak Arman ada. Kenapa kapal yang begitu berat? Ya. Kalau kita pernah nyebrang Selat Sunda tuh, kapalnya kan bisa menampung mungkin lebih dari 50 mobil. Ya. Kalau yang kapal-kapal barang mungkin ngangkut minyak, ngangkut pasir, ngangkut banyak. Kargo, apa namanya? Apa tuh, bentuk besi gitu kan. Pakai apa? Pakai teknologi, pakai ilmu pengetahuan, pakai hubungannya dengan berat jenis, massa jenis. Pak, cerita massa jenis ini kayak belajar IPA ini, Pak. Iyalah, belajar IPA. Kenapa kita jadi ngambang itu di tengah laut dengan berat yang luar biasa? Ya. Karena ada perbedaan massa jenis air dengan kapal, jadi lebih ringan kapalnya. Ya. Massa jenis kapal itu dibuat sedemikian mungkin sehingga dia bisa mengambang. Ya. Ini contoh nih ya, contoh gampangnya begini. Kalau koin sekecil itu, ya, sekecil itu dengan berat segitu, massa segitu ya, beda antara berat dengan massa. Kalau dilemparkan begitu saja akan tenggelam dia di air. Tapi kalau koin sekecil itu, ya, koin sekecil itu ditipisi sampai 1 kilometer misalnya, atau nggak usah 1 kilometer, sampai 100 meter, itu ngambang itu. Ditipisin nih, ditipisin. Karena dia memperbesar volume, ya. Volume. Massa per volume, ya. Kalau massa jenis itu massa per volume, M per V. Ya. Kalau ininya rho. Masih ingat tuh dulu ya? Teman-teman yang sudah sampai tingkat SMP itu mungkin bisa ingat. Kalau saya kan bukan tingkat SMP, Pak. Ya belajarlah sama-sama. Jadi kita ketika melihat kapal ini, kita melihat kebesaran Allah di situ. Dengannya kita mencari karunia di situ. Ya. Waktu belum ada pesawat terbang, kapal nomor 1. Ya. Ngirim barang-barang, ngirim beras ke daerah Sumatera, ke daerah Kalimantan dari Jawa, karena Jawa yang banyak waktu ya. Mungkin sampai sekarang padi itu paling banyak di Jawa. Itu dikirim lewat kapal. Dikirim lewat kapal. Bisa lewat kapal terbang, bisa, cuma kan terbatas. Kapal terbang kan ininya terbatas. Kalau kapal dimensinya bisa besar sekali. Jauh lebih besar dibanding kapal, pesawat. Bi amrihi, dengan perintah, dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham bahwa angin ini bagian dari kehendaknya Allah, bagian dari pengaturan Allah. Nanti di ayat selanjutnya, begitupun Rasul yang dikirim. Nanti kita lihat. Walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Dan supaya mereka mencari bagian kurnia dari Allah Subhanahu wa taala dan ujungnya bersyukur. Kita ini kudu bersyukur nih teman-teman, dapat air, dapat sungai, dapat hujan ya. Nyaman sekali lah kalau di Bogor ini ya mungkin tropis ya, daerah tropis sekitarnya ini. Semenanjung Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand Selatan ya. Indonesia itu bersyukurlah. Terus menerus diberi rahmat Allah. Walaupun beda-beda, ada daerah teman itu di daerah Tuban jarang hujannya ya, tapi di daerah Bogor banyak hujannya. Beda-beda ini, ada beda-beda. Dan biasanya beda curah hujan mempengaruhi juga apa yang tumbuh. Ya mungkin daerah sana daerah kering, banyak yang tumbuh tanaman-tanaman yang berbeda ya dengan di kita.
Tapi itu bagian dari kita mencari rizki, mencari rahmat Allah di sini, ya. Supaya kita bersyukur. Ya. La azidannakum, kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah. Nikmatnya itu ditambah oleh Allah. Satu ayat dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.